Oke, baik teman-teman semua. Sekali lagi selamat malam dan selamat bergabung di Zoominar malam hari ini. Ya, tema malam hari ini spesial karena saya mengundang rekan saya, teman saya, yaitu Mas Awan Story. Ya, beliau ini adalah seorang konten kreator di YouTube dan juga di TikTok. Ya, ini luar biasa banget beliau. Ya, di TikTok itu baru ngonten kurang lebih 1 tahun. Ya, tetapi followernya udah 1,2 juta. Ya, ini luar biasa banget ya. Kita akan belajar sama-sama dari Mas Awan Story ya. Oke. Sebelum nanti ke materi, teman-teman, ya, seperti biasa, saya izin perkenalkan diri dulu ya kepada teman-teman semua, supaya teman-teman kenal ya, karena nanti akan sering berinteraksi juga dengan saya. Ya. Oke, nama saya Eko Julianto, teman-teman. Jadi saya adalah founder dari afiliaja.com. Saya seorang digital marketer dan juga pebisnis online ya. Saya mulai berbisnis, teman-teman, sejak tahun 2005, ya. Kemudian top leaderboard di beberapa kontes affiliate ya sebelum saya mendirikan afiliaja.com. Kemudian saya tinggal di Jogja, saya pendidikan terakhir saya di Teknik Kimia teman-teman ya di UGM ya. Kemudian saya saat ini kesibukannya lebih banyak adalah membangun platform afiliaja.com dan juga membimbing kurang lebih sekarang hampir 2000 affiliate marketer yang ada di afiliateaja.com ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang baru pertama kali ya mendengar afiliaja.com. Nah, jadi afiliaja.com itu adalah satu platform digital yang menjual produk-produk digital ya. Nah, produknya apa aja Mas Eko? Ya, produknya itu adalah untuk kebutuhan pebisnis online teman-teman ya. Ada apa aja? Nah, ada aplikasi, ada template gitu ya. Kemudian ada kelas online, kelas mentoring, kemudian ada juga aplikasi template kelas online ya, ada e-course ya, ada banyak ya teman-teman. Tapi memang khusus untuk pebisnis online ya. Nah, selain menjual produk-produk digital teman-teman di afiliaja.com ya teman-teman, saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk menjadi affiliate ya lewat program affiliate yang ada di affiliate.com ya. Nah, sampai saat ini ya yang sudah bergabung di program affiliate itu ada sekitar hampir 2000 ya, teman-teman. Dan luar biasa banget ya sampai dengan minggu lalu ya. Dari awal tahun saya cek di dashboard ya, saya sudah membagikan komisi affiliate ya, itu kurang lebih ya, itu 228 juta ya. Jadi total kalau yang masih pendingan ya transfernya itu kurang lebih sekitar 230-an ya, 235 juta lah ya. Dan itu untuk affiliate. Dan saya senang sekali saya bisa berbagi ke teman-teman semua gitu ya. Berbagi rezeki ya tentu saja untuk teman-teman affiliate ya. Nah, nanti buat teman-teman yang belum bergabung di affiliate, nah yuk segera bergabung ya di program affiliate ya. Nah, sebagai informasi, teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini ya merupakan member juga ya dari afiliaja.com ya. Nah, cuma memang mungkin tidak semua menjadi affiliate ya. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi affiliate, yuk silakan ya. Oke. Nah, ini beberapa karir saya teman-teman. Jadi saya mulai berkarir di dunia digital. Jadi awalnya saya berbisnis itu produk fisik ya. Kurang lebih itu produk fisik sekitar 17 tahun yang lalu ya. Awalnya karena saya kuliah, kemudian uangnya mepet gitu ya. Akhirnya itu inisiatif saya untuk mendapatkan income tambahan ya udah ya. Karena kuliah yang paling enak yaitu ya berbisnis ya sehingga tidak mengganggu pekerjaan jadwal kuliah saya gitu ya. Nah, dari situ saya keterusan sambil kuliah yang bersyukur bisnis saya terus berkembang. Waktu itu saya jualan produk fisik, jualan skincare, kosmetik gitu ya. Kemudian skincare, kosmetik juga ada ini juga ya, apa namanya? Parfum gitu ya. Nah, dari situ mulai berkembang sampai dengan saat ini masih teman-teman. Nah, cuma memang sejak pandemi 3 tahun yang lalu ya pandemi ya. Nah itu memang berdampak perubahan ini ya perubahan yang signifikan ke bisnis saya.
ya, kena imbasnya juga ya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk karena waktu itu nggak bisa keluar rumah banyak ya di pandemi, saya di sela-sela di rumah saya banyak ikut Zoom-Zoom seperti ini ya teman-teman ya, upgrade skill ya daripada nggak ngapa-ngapain di rumah ya. Nah, saya upgrade skill, ikut webinar sana sini ya. Di situ saya ikut satu webinar juga, nah, pengenalan tentang digital marketing. Akhirnya saya ikut di situ ya. Kemudian saya apa namanya ikut kelas berbayar ya. Kurang lebih saya waktu itu sekitar 500 ribuan ya teman-teman ya. Saya ikut. Di situ saya kenal namanya affiliate, saya tahu namanya digital marketing di situ ya. Karena sebelumnya saya bisnisnya banyak di offline ya. Online-nya nggak terlalu teman-teman. Nah, sejak ikut pelatihan itu ya saya banyak tambah ilmu, saya jadi tahu affiliate, saya jadi tahu digital marketing, konsepnya seperti apa, membangun bisnis online yang benar gitu ya. Nah, kemudian saya ikut praktekin ilmu yang saya dapat, saya ikut kontes di beberapa produk digital, ya. Kemudian dari situ teman-teman, saya mendapatkan income, ya, dapat komisi, dapat reward, dan bersyukur saya sering juara satu di beberapa kontes affiliate, ya. Nah, pernah juga saya 4 kali berturut-turut ya juara satu di salah satu vendor dan bersyukur dari komisi yang saya kumpulkan itu teman-teman ya itu kurang lebih ada sekitar 100 juta ya dalam waktu 1 tahun. Nah, berbekal dari pengalaman saya ya sebagai affiliate, saya melihat banyak sekali teman-teman yang ingin mendapatkan income tambahan gitu ya, tapi tidak tahu gimana caranya. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk membuka affiliate.com. Nah, itu latar belakangnya ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu sekitar bulan Juli akhir ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Dan sampai saat ini ya, membernya sendiri teman-teman di affiliate.com itu sudah lebih dari 50.000 orang ya. Ini luar biasa banget ya. Teman-teman banyak sekali yang antusias untuk belajar digital marketing, bis online ya, itu luar biasa banget ya. Jadi sampai saat ini ada sekitar 50.000 orang ya. Oke. Nah ya, ini beberapa tadi. Oke ya. Ada yang baru tahu tentang affiliate? Oke, seingat saya pernah gabung affiliate deh dulu waktu awal-awal, tapi saya lupa akhirnya. Oke, nanti Pak Ade bisa japri saya ya. Jadi saya buka affiliate.com itu tahun lalu teman-teman ya. Tahun lalu itu sekitar bulan Juli akhir ya. Nah ya, Mas gimana caranya untuk menjadi affiliate di affiliate.com ya? Ya. Nanti teman-teman syaratnya sangat mudah sebenarnya ya. Teman-teman yang sudah pernah membeli produk di affiliate.com ya, otomatis bisa ikut program affiliate ya. Nanti ada grup bimbingan dan juga ada Zoom, apa namanya, ada panduan khusus ya buat apa namanya, bimbingannya ya, buat bimbingannya. Oke, sebentar. Saya sambil cek Mas Awan ya. Oke, belum tahu affiliate. Oke, saya jelaskan sedikit ya, teman-teman ya. Oke, jadi affiliate itu teman-teman sama seperti makelar ya. Mungkin teman-teman yang sudah ada di TikTok ya, mungkin familiar ya dengan affiliate di TikTok. Nah, bedanya adalah kalau affiliate di TikTok itu jualannya produk fisik ya, teman-teman ya. Tapi kalau affiliateaja.com, teman-teman itu produknya digital semua ya. Jadi produk digital tadi ya ada e-course, ada aplikasi, kemudian ada template gitu ya. Calo. Nah, mirip seperti calo, cuma calo online ya. Jadi bedanya apa Mas sama makelar? Kalau makelar teman-teman itu jualannya bisa offline bisa online ya. Tapi kalau affiliate teman-teman itu jualannya online ya. Pakai apa Mas? Pakai link atau tautan. Nah, mungkin teman-teman sering ya lihat ya ada konten kreator. Nah, ini berkaitan juga dengan konten kreator malam hari ini ya. Nanti Mas Awan akan banyak cerita ya. Jadi beberapa mungkin teman-teman ada yang mengikuti public figure, ada yang mengikuti artis, selebgram ya. Mereka sering juga share ya produk, review, kemudian dikasih link untuk order. Nah, itu adalah termasuk affiliate, teman-teman ya. Jadi sekarang itu mau artis, mau pebisnis online, mau apalagi public figure, mau selebgram, semuanya sekarang ya
sudah mulai affiliate. Nah, teman-teman, kenapa? Karena memang bisnisnya simple ya. Siapapun bisa memulai tanpa harus terikat ya. Nggak pakai modal besar ya. Jadi teman-teman hanya perlu kuota aja sudah cukup ya. Bisa join ya. Nah, jadi bedanya di situ dengan bisnis online ya pada umumnya. Jadi kita jualan gitu. Nah, ya. Yes, affiliate itu juga sama makelar, teman-teman. Ya, jualan produk juga ya. Cuma bedanya adalah dia jualan menggunakan link ya, seperti itu. Link itu ya link yang disiapkan oleh vendor produknya. Misalkan teman-teman kemarin ada yang ikut di affiliate TikTok, mungkin teman-teman atau sering scroll-scroll di TikTok ya. Ada konten ya yang review produk, kemudian cek di keranjang kuning itu juga salah satunya keranjang kuning itu adalah affiliate-nya ya. Kalau di TikTok itu dulu pakai affiliate ya, pakai keranjang kuning ya, sebelum sekarang ditutup ya. Nah, tapi yang lain juga sama. Nanti di Instagram di mana-mana itu juga pakai link, teman-teman ya. Jadi jualan produknya pakai link. Jadi online ya. Nah, link itu dapatnya dari mana? Dari platform yang menyediakan program affiliate-nya. Misalnya teman-temannya join affiliate di TikTok ya, teman-teman nanti ambilnya di TikTok ya. Kalau kemarin ya, kalau sekarang yang baru saya belum tahu ya, karena belum dibuka lagi untuk TikTok affiliate-nya ya, untuk TikTok Shop-nya. Tapi kalau di platform yang lain, misalkan di affiliateaja.com, nah teman-teman tinggal masuk ke member area, kemudian bisa pilih-pilih produk yang mau direkomendasikan yang mana, kemudian teman-teman nanti bisa share link ya. Nah, bedanya kalau di affiliate produk digital seperti affiliate.com itu konten-konten promosinya sudah disiapkan semua ya. Jadi nanti teman-teman tinggal share, tinggal review, silakan. Jadi belajar bisa sambil menghasilkan. Nah, gitu ya. Jadi boleh dibilang jualan, boleh dibilang mereferensikan, boleh teman-teman ya. Oke. Caranya bagaimana? Cara mendapat bimbingan bagi yang sudah beli produk digital di afiliaja.com. Nah, buat teman-teman yang sudah beli produk, kemudian nanti ada grup khusus ya, ada grup bimbingan khusus untuk program affiliate. Nah, ini teman-teman ada di akses produknya, ada di member area. Ya, teman-teman nanti bisa join grup, di sana sudah ada panduannya juga. Gitu ya. Oke. Oke, saya cek dulu ya. Sambil nunggu Mas Awan ini mungkin ya. Terputus. Oke ya. Oh, saya baru ikut, belum tahu. Oke, nggak apa-apa ya. Muhammad Lutfi belum tahu juga. Saya baru. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Mentor Entrepreneur ID. Oke ya. Sip. Oke ya. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman tentang afiliaja.com sebelum saya nanti kita ke Mas Awan Story. Modalnya berapa? Nah, di affiliate.com itu ada beberapa pintu masuk ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman itu sudah pernah beli produk saya sebelumnya, ya, itu teman-teman otomatis sudah ikut program affiliate ya. Jadi, teman-teman tidak perlu bayar lagi, ya. Kemudian, tapi kalau teman-teman malam hari ini memang belum pernah membeli produk saya, nah, dengan membeli salah satu produk aja dari sekitar 70 produk yang ada di affiliate.com, teman-teman sudah ikut menjadi affiliate ya. Oke, siap ya. Siap, Pak Darwin. Tunggu ya. Sebentar lagi Mas Awan ini akan segera on ya. Saya lagi menunggu Mas Awan juga nih ya. Oke. Oke ya. Oke, saya tes dulu.
Oke, ini Mas Awan sepertinya sudah join ya. Oke, ini Mas Awan sudah join ya. Sebentar, saya coba untuk ini dulu beliau ya. Mas Ahwan, Ahwan, oke ya. Oke, tes. Selamat malam Mas Awan Story. Cek Tes. cek yuk. Selamat malam. Selamat Oke, malam. luar biasa nih ya. Mas Awan sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik nih Mas Eko. Gimana nih Mas? Oke ya, luar biasa Mas. Ini teman-teman sudah nggak sabar ini ya. Tadi belajar sama Mas Awan ya. Jadi saya bilang mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit kendala ya. Sehingga Mas Hmm. Awan agak terlambat ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini Siap, siap, teman-teman siap. antusias sekali untuk belajar malam hari ini ya. Nah Hmm. untuk itu nanti saya langsung share aja. Sebentar ya teman-teman ya. Set slide-nya ke Mas Awan ya. Sebentar. Oke ya. Saya langsung ke slide-nya Mas Awan. Oke. Sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya slide dulu ya. Oke, baik. Mas Awan, ini saya sudah share slide. Kelihatan ya teman-teman ya slide-nya ya. Oke, mungkin nanti Mas Awan bisa perkenalkan diri juga ke teman-teman semua. Oke. Oke, baik Mas Awan. Waktu dan tempat saya langsung serahkan aja ke Mas Awan. Silakan Mas. Oke, halo teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat berbahagia. Semoga teman-teman sehat ya. Jadi setiap kali saya mengisi selalu diawali dengan ini teman-teman. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman sepakat ya? Kalau kita harus bermanfaat untuk orang lain karena siapa lagi kalau bukan kita ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, kedepannya juga saya juga berharap nih mungkin di lewat bimbingan Mas Eko ini juga nanti kedepannya saya juga ngisi materi. Kedepannya bakal ada ratusan orang ya, syukur-syukur kalau bisa ada yang mencapai 1 juta followers dimanapun di TikTok maupun di YouTube gitu ya. Nah, oke. Amin. Apapun latar belakangnya teman-teman udah kaya atau belum, juga kita support pokoknya. Oke, next. Nah, ini sesuai dengan judul kita di webinar ini adalah menghasilkan uang sebagai content creator TikTok dan juga YouTube. Berapapun ya uang yang kita hasilkan, pokoknya kita cari tahu caranya gimana. Oke, mari kita mulai sekarang juga. Oke, nah teman-teman boleh cek sendiri ya TikTok saya itu di Awan Story. Di sana ada banyak video-video yang sudah ditonton di atas 10 juta views. Artinya ilmu yang saya bagikan ini bukan ilmu yang baru saya temukan kemarin, tapi sudah saya temukan sejak pada saat trial and error, membangun channel YouTube dan juga akun TikTok ya, sampai akhirnya menemukan sebuah kunci yang akan saya share pada malam hari ini. Oke, langsung lanjut. Nah, teman-teman harus tahu nih kenapa teman-teman menghadiri webinar pada malam hari ini. Pastinya nama TikToknya Awan Story, AWAAN Story. Teman-teman bisa cek sendiri ya.
Nah, teman-teman pasti punya tujuan kan, kenapa ikut webinar ini? Yang pastinya pengen mencari cuan dan juga naikin followers. Tapi kita tidak pengen ya, maksudnya kita nggak bertujuan utama teman-teman jadi artis, terus nanti seperti Raffi Ahmad, ya nanti doanya tetap seperti Raffi Ahmad. Cuman tujuannya itu yang paling awal kita capai adalah mencari cuan. Oke, kita lanjut. Nah, perkenalkan ya, nama saya Afwan Soli, itu dikenal sebagai Awan Story di media sosial. Di YouTube itu sejak 2016, di TikTok sejak 2022 Maret. Kenapa dinamai Awan Story? Story itu isi kontennya berhubungan dengan sejarah, konspirasi, dan juga filosofi. Sedangkan Awan itu nama saya berasal dari Ahwan gitu ya. Sehingga ya sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, ini gambaran cuan ya. Kalau sebagai konten kreator itu cuannya dari mana sih? Nah, ini salah satunya. Dari endorse bisa, ini dari AdSense, YouTube Short juga bisa, dari jualan produk juga bisa. Ini contoh dari endorse itu dapat 7 juta teman-teman, kan lumayan. Oke, kita lanjut. Yang gambar kucing, betul, yang gambar kucing. Kucing berkacamata. Itu suka saya gambar itu karena keren aja lihat kucing berkacamata kan, terus pakai Supreme. Itu keren sih. Nah, ini ya teman-teman, di YouTube saya udah 1 juta, di TikTok 1,2 juta, di Facebook 44.000, dan lain sebagainya. Bang, di YouTube udah berapa? Di YouTube per bulan kalau YouTube Short itu 3 juta, 4 juta. Kalau video panjang itu tertinggi pernah 18 juta yang video panjang ya. Nah, kalau penghasilannya sebenarnya naik turun, teman-teman. Karena memang di YouTube itu tergantung views. Kalau viewsnya per bulan berapa, teman-teman dapatnya berapa, itu tergantung. Yes, nanti boleh Mas, itu materinya ini di-share di grup aja nggak apa-apa, ntar linknya. Nah, saya di luar media sosial, saya juga lulusan S1 akuntansi ya, dan juga sering menjadi beberapa kali menjadi pembicara. Oke, next. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat nih, saya dan juga Mas Eko ini manusia, teman-teman, bukan superstar, superstar apalagi malaikat gitu ya, yang akan menjadi peri bagi teman-teman, menolong gitu, enggak. Karena kedepannya juga tetap bergantung sama effort dan usaha teman-teman sendiri. Itu. Nah, kenapa materi ini saya buat? Karena saya pikir banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang yang em, mengalami masalah-masalah ini ya. Susah banget FYP, capek-capek ngedit, kita udah ngerasa videonya berkualitas, tapi kok pas di-upload sepi gitu ya. Kontennya sepi views, dan akhirnya cuannya jadi terhambat. Kalau ditanya jam upload itu nanti kita jelaskan lah ya di akhir ya. Nah, itu gimana solusinya nih menghadapi masalah-masalah ini? Oke, kita cari tahu solusi. Nah, ini teman-teman jangan sampai seperti ini ya. Mandi lumpur, apalagi sampai mengeksploitasi orang-orang tua, ibu, nenek, buset disuruh mandi lumpur ya, kasihan ya. Lebih baik teman-teman menggunakan cara yang original, yang organik, dan tidak perlu beli followers. Dengan cara apa? Nah, ini setelah ini. Next. Nah, kita prelude dulu nih sejarah saya trial and error saat konten. Next. Nih, teman-teman, di sebelah kiri itu pada saat TikTok saya masih 17.000 followers. Itu, sedangkan yang sebelah kanan itu screenshot sekarang 1,2 juta followers. Pada saat awal itu memang kontennya trial and error, artinya saya mencari konten yang benar-benar winning. Maksudnya nyari konten yang viewsnya banyak tuh apa sih? Ya sama, saya juga awalnya nggak langsung berhasil teman-teman. Maksudnya nggak langsung meledak viewsnya, tapi tetap apa? Tetap
trial and error tadi. Pertama konten horor yang nonton sedikit, konten sejarah Fir'aun tuh saya ngupload yang nonton sedikit, sampai akhirnya saya ngupload dosen gaib tuh, tentang dosen gaib tuh langsung jebol ke 60.000 followers. Nah, setelah itu, setelah jebol itu, saya lanjut tuh, jangan puas ya, lanjut sampai 1,2 juta followers ini. Oke, next. Nih, teman-teman harus paham nih, kalau kita sebagai content creator itu ada namanya G-curve. G-curve itu adalah sebuah momen di mana video kita tuh ada satu yang meledak. Jadi kalau ditanya video berapa Awan Story itu videonya meledak, di video ke sekitar 20-an. Jadi kenapa kok bisa 20-an? Yes, karena pada saat kita ngupload video pertama itu nggak mungkin langsung rame. Ini yang harus teman-teman pahami. Mungkin di sini juga ada yang sudah ngupload berkali-kali tapi masih sepi. Ya sabar aja, evaluasi terus ya kan, sampai akhirnya kita menemukan satu video yang bisa viral. Nah itu yang namanya G-curve atau momen. Ini garis momen teman-teman. Yang garis horizontal itu momen. Jadi kalau momen itu sudah bisa kita tembus, itu biasanya satu video rame itu yang lain pasti rame semua. Nah tinggal tunggu momen itu aja. Nah caranya gimana untuk membuat menunggu momen itu? Oke, nanti kita bahas itu yang nggak mau nampilin muka. Kita basicnya dulu deh. Kenapa harus jadi content creator? Next. Nih, ada pekerjaan yang sudah susah payah, banting tulang masih dibayar. Biasa aja, tapi content creator satu video dibayar 2, juta, ada yang sampai ratusan juta. Ini serasa nggak adil ya teman-teman ya. Kok bisa gitu loh. Padahal orang yang udah kerja keras kok masih dibayar gitu-gitu aja gitu. Kenapa ini teman-teman? Next. Nih perbedaannya ya, content creator itu membuat karya atau ciptaan. Sedangkan pekerja itu menukar tenaga dan waktu. Jadi jelas ya bedanya ya. Kalau misalnya kita kerja dari jam 6 pagi sampai sore itu kita kehilangan tenaga dan waktu. Sedangkan content creator itu membuat karya, sedangkan karya setelah kita sebarkan itu efeknya besar, dampaknya besar. Itulah mengapa content creator dibayar mahal. Next. Nih, ada triangle value namanya. Ada tingkatan kenapa orang itu bisa dibayar mahal. Tingkatan paling bawah itu kita menukarkan waktu dan energi. Sedangkan yang paling atas itu capital asset. Teman-teman punya produk intellectual property itu seperti channel YouTube, channel TikTok itu digital asset teman-teman. Itu harganya mahal. Coba teman-teman cari di Shopee. Harga channel YouTube 10.000 subscriber. Itu harganya gila teman-teman. Apalagi yang udah sampai ratusan ribu subscriber. Kalau teman-teman mau beli channel itu harganya bisa ratusan juta. Makanya penting banget membangun digital asset karena itu harganya mahal, teman-teman. Oke, next ya. Nih, Ibenma ini juga luar biasa ya. Dia buka bisnis pas followersnya rame, langsung rame banget tuh sambal bakar. Next. Nih, Willy Salim juga sama. 43 juta followers lebih, dia buka Tonberry, sebuah kemeja gitu ya. Rame juga tuh langsung omsetnya gila. Oke, lanjut. Nas Daily juga sama, dia jalan-jalan, dibayarin sama brand. Ini keuntungan, salah satu keuntungan bagi content creator ya kayak gini. Kemana-mana nggak bayar gitu ya. Disponsorin. Wah enak banget. Keliling dunia lagi. Next. Nih Raffi Ahmad. Teman-teman pernah kepikiran nggak kenapa Raffi Ahmad, Baim Wong tuh dia artis udah kaya kok tetap jadi content creator? Kira-kira kenapa? Pasti jawabannya ya satu. Mereka pengen nyari cuan yang lebih banyak lagi, yang lebih brutal lagi. Karena dengan mereka main YouTube, jadi content creator, itu penghasilannya berlipat-lipat. Halilintar itu 16.000 dolar per bulan. Kalau dirupiahin mungkin 300 jutaan itu. Hampir 300 juta. Oke lanjut. Nih mitos-mitos nih yang teman-teman harus perang nih.
perang melawan mitos. Apa aja sih? Nah, yang pertama, Mas, lanjut. Yang pertama ini teman-teman kalau jadi konten kreator tuh nggak harus bisa ngedit ya. Karena faktanya, ini kita lihat buktinya. Next. Nih, konten-konten meme ya kan, konten-konten awan story, konten-konten tanpa muka itu juga bisa naik, nggak harus bisa ngedit. Pakai green screen TikTok juga bisa, jadi nggak ada alasan teman-teman kalau misal, oh saya nggak bisa ngedit, gaptek. Ntar dulu. Ada template, ada filter, ada green screen, ada efek TikTok, ada template meme, CapCut juga banyak. Oke, next. Mitos yang kedua, kalau pengen jadi konten kreator itu nggak harus jago ngomong ya. Kalau jago konten kreator harus jago public speaking itu mitos ya. Karena buktinya banyak sekali konten-konten tanpa harus ngomong di depan kamera, bahkan pakai karakter AI pun, ya kan sekarang juga bisa. Voice-nya pakai AI, gambarnya pakai AI. Buset dah. Tanpa model banget sekarang mah. Bisa ngonten ya. Bahkan cepat banget. Butuh skrip ChatGPT. Butuh karakter Leonardo.ai misal. Butuh voice ada lagi dan banyak itu. Mungkin nanti bisa tanya sama Mas Eko ya, gimana sih biar membuat karakter AI yang nggak berbayar gitu misal. Terus next, nih next lagi. Nih teman-teman juga nggak harus jago punya alat-alat yang mahal, kayak misalnya PC yang ratusan juta, puluhan juta itu nggak perlu teman-teman. HP pun nggak masalah karena untuk ngedit ya kan, alat ngedit itu nggak harus pakai software mahal. Yang penting poinnya dapat apa yang disampaikan tuh nyampe ke audiens. Pakai template aja juga bisa gitu. Pakai bahan-bahan yang disediakan di online juga bisa. Jadi nggak perlu repot-repot. Oke, next. Nih contohnya Hansen tuh yang lagi rame tuh dia dia juga nggak perlu alat-alat yang mahal gitu. Dia pakai HP syuting ya kan di depan kamera. Yang nonton buset kalau teman-teman lihat tuh 18 juta, 20 juta, luar biasa. Ini juga template yang tengah, yang sebelah kanan juga template. Itu ramai semua, tinggal apa kuncinya nih. Habis ini teman-teman bakal tahu nih kuncinya kenapa konten bisa ramai. Iya kayak gitu ciri khas dia emang, bahasa Chinese. Next, nih sesuai passion itu maksudnya gini, ada orang yang bilang konten itu jadi konten kreator itu harus sesuai passion, lebih ke logat. Iya benar. Jadi mitos ya teman-teman kalau kita jadi konten kreator harus punya passion. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya passion itu bingung juga kan konten apa. Makanya kuncinya apa kalau konten itu? Coba kita lihat next. Nih, oke sebelum itu kita belajar dulu lah sedikit tentang algoritma ya. Lanjut. Algoritma itu apa sih teman-teman? TikTok itu menyediakan tombol di sebelah kanan, namanya views, likes, komen sama share ya. Itu adalah alat yang digunakan oleh fitur yang digunakan oleh TikTok untuk membaca sebuah video itu bermanfaat atau tidak, rame atau enggak itu dari situ. VLCS namanya. Views, likes, comment, and share. Next. Nah ini cara kerja algoritma tuh misal teman-teman punya follower 100 orang. Kalau kita ngupload tuh biasanya pertama kali direkomendasikan ke 20 orang. Kalau 20 orang nonton sampai habis ke 50 orang. 50 orang nonton sampai habis 100 orang. 100 orang berarti kan semua followers misalnya nonton sampai habis, maka bakal direkomendasikan ke non-followers. Itulah mengapa muncul yang namanya istilah for your page atau FYP. FYP itu orang-orang di berandanya itu disuguhi video nih. Tonton video ini, kamu suka nggak? Kalau nggak suka silakan di skip atau di scroll. Nah, kayak gitu teman-teman sistemnya. Next. Nih ya.
Watch time namanya, seberapa lama sih orang nonton video kita itu namanya watch time. Kalau video kita 1 menit, tapi rata-rata orang nonton 50 detik, itu artinya video kita bagus. Karena orang-orang betah nonton video kita. Nah, semakin lama watch time, coba next mas. Semakin orang lama menonton video kita, tuh maka otomatis likes-nya semakin banyak. Semakin orang betah menonton video kita, artinya dia suka. Pasti dia nge-likes, pasti dia komen, pasti dia nge-share juga ke teman-temannya. Oke, next. Berbanding lurus ya berarti ya. Nih, ini adalah sebuah kebiasaan yang sering saya lihat gitu ya. Tolong dong likes konten saya, follow dong, ntar aku follow balik. Nah, itu kalau bisa teman-teman hindari itu ya. Karena hal ini itu bisa merusak algoritma dari teman-teman sendiri. Ya kan yang harusnya followers itu nonton video, tapi karena dia follow kita karena cuma follow for follow, follow biar di follow balik, pasti ketika kita upload, dia nggak nonton video kita. Dan alhasil TikTok membaca bahwa video kita nggak ditonton sama followers sendiri. Nah itu jadi hancur teman-teman algoritmanya. Makanya wajar kalau follow for follow itu kontennya pertama mungkin rame. Kedepannya ke 5, 6, 7 pasti sepi karena followersnya fake semua. Nggak beneran mau nonton. Ya, next. Jadi ini haram teman-teman. Ada yang bilang haram. Oke, ini strategi yang saya pakai kenapa konten saya banyak yang rame. Oke, next yang pertama. Hook, kalau teman-teman pernah dengar hook nggak? Hook itu semacam pancing. Pancing itu semacam clickbait. Tahu clickbait nggak? Clickbait itu judul yang membuat orang tuh bikin penasaran, kepo, marah, kesel. Kadang pasti sering lihat kok. Konten-konten yang di awal tuh menjengkelkan. Misal membahas tentang Palestina Israel. Di awal tuh seakan-akan mendukung Israel, tapi ke depan ke belakangnya mendukung Palestina. Clickbait namanya. Frost Diamond. Nah ini dia Frost Diamond. Kalau teman-teman sering nonton, dia sering meniru Mr. Beast ya. Dia dihujat tuh karena konten-kontennya tuh thumbnailnya clickbait seakan-akan berlebihan banget. Tapi ketika ditonton tuh biasa aja, nggak nyuri, nggak rame. Iya tuh ramenya akhir-akhir ini dia viralnya karena itu. Tapi itulah yang dijadikan Frost Diamond untuk senjata dia biar kontennya rame. Itu strateginya dia teman-teman. Kalau teman-teman nyadar ya. Dan biar dihujat itulah juga salah satu strateginya. Jadi kalau saya ngonten itu juga kadang sengaja biar dihujat gitu. Tujuannya apa? Biar rame. Karena kalau nggak dihujat itu biasanya malah nggak rame. Coba deh ada istilah fakta sama dengan sepi. Bener, fakta sama dengan sepi itu adalah sebuah kenyataan. Kalau kita nge-share konten-konten yang baik, ya kan, konten-konten yang flat, sepi. Karena memang nggak ada bahan untuk saling debat, nggak ada bahan untuk saling menghujat. Ya apalagi tentang cewek, benar, banyak banget viewersnya. Karena ada bahan untuk menghujat, teman-teman. Ketika ada bahan untuk menghujat, ini yang terbaru, si Celos versus siapa? Erlangs. Itu kan dia kompor-kompor terus kan. Misal ada face to face, itu tujuannya apa? Biar viewersnya debat. Pendukungnya Celos sama pendukungnya Erlangs tuh debat tuh. Dengan adanya perdebatan itu, konten rame. Tuh lihat kemarin pas live-nya ditonton 7 juta orang. Itu keberhasilan itu karena ada kompor-kompor sebelum pertandingan. Coba kalau nggak ada kompor, nggak ada face to face, udah 14 juta tuh kan. Gila kan? Memang strateginya kayak gitu teman-teman, harus ada kompor. Nah, kalau secara skala kecil tuh namanya hook. Hook itu semacam clickbait itu tadi. Sebuah konsep yang bikin orang tuh penasaran di awal. Pokoknya orang-orang tuh harus kepo dulu di awal sebelum akhirnya nonton sampai habis. Next. Nih, orang kalau lagi nonton video tuh yang dipikirin ini di detik 0 sampai 3. Dia pasti ngefilter secara cepat. Ini video menarik atau enggak, kalau enggak menarik scroll gitu di detik 0 sampai 3. Kalau dia udah bertahan sampai detik 4,
dia bakal mikir, ini orang buat videonya menarik atau enggak nih. Kalau misalnya menarik, dia bakal nonton sampai habis. Tapi kalau nyampe detik 10, ya kan, dia biasanya bakal menyeleksi lagi, memfilter. Biasanya di bagian editing. Ini editingnya masih menarik atau enggak nih? Kalau editingnya masih menarik, dia bakal lanjut nonton. Tapi kalau udah masuk 16 menit, detik 16:30 itu biasanya dia udah tertarik lah sama videonya. Dan akhirnya nonton sampai habis. Itu ya. Next. Nah ini mungkin teman-teman pernah lihat, kalau ada ya mungkin ya. Itu pada saat saya membahas hal yang sederhana ini, tentang Ayah Ehsan ya, Tok Dalang. Tok Dalang itu sebenarnya orang kaya, kalau teman-teman tahu. Tok Dalang di Upin Ipin itu, dia bukan orang miskin, teman-teman. Dia adalah orang kaya. Artinya dia punya kebun durian gitu ya. Punya punya apa lagi, banyak kayak kebun pisang. Nah, ketika saya bahas ini, saya di setiap konten saya, kalau teman-teman lihat, itu ada pertanyaan, kalian tahu nggak? Tujuan saya menaruh kalimat itu, kalian tahu nggak itu ya biar teman-teman, biar orang-orang pada saat nonton itu kepo, kalian tahu nggak? Pasti dia kan mikir kan, tahu nggak ya gitu di pikiran dia, sampai akhirnya nonton sampai habis, ya kan. Di setiap detik saya juga visualnya saya ganti-ganti, saya ngomong diselingi gambar, saya ngomong selingi gambar. Itu tujuannya memecah fokus, biar penonton itu nggak apa, nggak sempat mikir scroll, dia cuma fokus ke konten saya. Itu ya. Next. Nih, syarat hook yang efektif tuh harus bikin penasaran, menarik perhatian, bikin jengkel, bikin kesel, ya kan? Dan harus bisa menyelesaikan apa yang diharapkan oleh para penonton. Misal penonton lagi butuh informasi tentang Palestina, ya sudah, buat konten tentang Palestina. Kemarin saya buat konten tentang Palestina tuh ditonton lebih dari 1 juta views, 2 juta malah kayaknya sekarang. Ya karena itu orang-orang lagi butuh informasi tentang Palestina, buat konten tentang Palestina. Apapun kontennya, misal teman-teman uh, konten tentang apa ya kan, dikaitkan dengan logo semangka misal, itu juga bisa. Intinya kaitkan dengan hal-hal yang sedang dibutuhkan banyak orang. Itu kunci yang harus dipahami oleh konten kreator. Next. Nih contoh teman-teman yang bisa gunakan ya, hook dan strategi konten biar ramai itu gimana sih? Nah ini kuncinya. Ada yang namanya, mungkin teman-teman pernah lihat POV, konten-konten POV ya, POV, point of view. POV ketika apa, POV ketika apa. Itu fungsinya biar orang-orang tuh mikir kalau misalnya POV gini apa gitu. Jadi penasaran kan, kepo sampai akhir. Oke, ntar di ini aja di list ya pertanyaannya. Next. Nah, itu. Nah, ini contoh hook teman-teman. Kalau teman-teman lihat di konten itu di awal, guys, kalian pasti tahu kan ini yang tak lingkari. Atau nih yang punya isi putra, Pandawara Group ditolak. Pandawara Group ditolak itu kan semacam sebuah judul yang menjengkelkan gitu kan, yang bikin kepo. Masa Pandawara ditolak sih? Ada apa dia? Itu kan pasti penonton mikirnya kayak gitu kan. Itulah akhirnya kontennya si Putra itu ditonton sampai habis. Si Dava juga sama nih. Pasti ada judul yang dikasih tulisan bold, ya kan? Next. Nih, garis besar konten nih teman-teman. Ada kekayaan, kesehatan, sama hubungan. Kekayaan tuh konten-konten tentang saham, keuangan, bisnis online, ya kan, properti, asuransi, pamer mobil, pamer kekayaan lah, pamer penghasilan, itu konten-konten kayak gitu, flexi. Kalau kesehatan tuh ada tips diet, tips olahraga, GYM, bulking. Nah, sekarang tuh yang lagi rame bulking. Bulking untuk membentuk badan ya, teman-teman. Terus apa? Diet, diet, misal tips menghindari penyakit, banyak. Kalau di niche hubungan tuh, nah termasuk punya saya di Awan Story itu, dia betul. Kalau nggak pakai topi kayak ada yang kurang. Emang itu menjadi ciri khas. Kenapa saya pakai topi? Itu strategi teman-teman.
strategi ciri khas biar saya itu cepat dikenal sama orang. Oh, Awan Story suka pakai topi kan setiap konten. Nah, itu tuh sebuah ciri khas. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ngonten juga harus kayak gitu. Harus punya ciri khas. Nah, itu Bunda Korla juga dia punya ciri khas yang cara ngomongnya, cara ininya tuh pasti ada. Dan setiap konten tuh diulang-ulang. Next. Nih kuncinya teman-teman harus tahu nih, kunci membuat konten rame itu harus sesuai mengetahui informasi apa yang dibutuhkan banyak orang. Seperti tadi ya, misal sekarang orang-orang tuh lagi butuh informasi tentang apa sih arti dari logo semangka, apa sih, kenapa sih orang-orang kok bisa apa ngupload buah semangka tuh artinya apa? Orang-orang lagi butuh informasi itu. Buat kontennya. Misal di awal bilang, kalau saya yang buat biasanya pasti kalian tahu nggak apa sih arti logo semangka itu yang di logo semangka viral artinya apa? Pasti kan orang-orang mikir juga apa sih artinya karena banyak orang yang belum tahu juga. Nah ini kemarin saya juga apa ngupload tentang Nisa Kinderflix itu buset dihujat. Padahal niat saya tuh bukan apa-apa teman-teman. Saya membuat apa tentang Nisa Kinderflix itu kan karena memang realitanya sekarang banyak orang-orang tuh menyalahgunakan konten anak-anak yang seharusnya itu buat balita ya kan, tapi malah ya saya yakin mereka tuh sebenarnya bercanda ya kan, saya yakin mereka bercanda cuman jadi framingnya malah ke konten saya kan sampai diupload ke vlog ya kan, diupload di Twitter, buset. Saya sebenarnya agak nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya memaklumi itu. Tapi teman-teman di situ ada banyak pro dan kontra gitu ya, ada banyak kelebihan dan keuntungan. Kelebihannya apa ya? Saya semakin dikenal. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya itu tadi ada resiko dihujat, ya kan, kontennya nggak bermanfaat dan lain sebagainya. Dan itu harus siap, ya. Next. Ini salah satu kuncinya teman-teman kalau pengen kontennya rame harus menemukan sebuah masalah. Nah ini cara bisa mengetahui kebutuhan pasar harus sering scroll, sering riset. Ini orang-orang tuh lagi mikirin apa sih sekarang gitu. Itu nanti nemu pasti. Oh ternyata yang lagi rame ini. Oh ternyata yang orang butuhkan tuh ini. Atau biasanya kalau saya nyari masalah atau nyari hal yang dibutuhkan itu di komen-komen konten. Komen-komen konten orang tuh dia lagi banyak nanya tentang apa sih di komen di konten apa di komen-komen tuh pasti banyak. Sekarang kan lagi rame tuh gimana caranya komen biru. Komen biru itu adalah salah satu cara teman-teman menemukan masalah yang dibutuhkan banyak orang tuh komen biru. Kalau banyak komen biru, berarti orang-orang butuh informasi itu buat kontennya. Contoh kemarin Pak Jokowi sama Putin tuh ngobrol pakai bahasa apa sih? Itu kan sebuah masalah ya. Saya buat kontennya ditonton 8 juta tuh sekarang baru seminggu loh. 8 juta views. Next. Nih, gimana sih tips public speaking nih bagi teman-teman yang ngomong apa? Nggak pakai muka di TikTok tuh bisa pakai cara AI ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menambahkan muka di AI, menambahkan muka di kamera seperti saya, itu bisa pakai teknik ini. Coba next. Nih, public speaking next lagi. Nih, public speaking di depan kamera itu beda dengan public speaking kita ngomong seperti saya ini. Kalau saya ngomong tuh belibet nggak bisa diedit teman-teman, nggak bisa di-cut. Tapi kalau pada saat ngonten ya, saya syuting, salah ngomong bisa diedit, bisa di-cut, ya kan, bisa diperhalus ngomongnya, dipercantik suaranya juga bisa. Nah, caranya gimana biar kelihatan lancar pada saat ngomong? Next. Nah, ini caranya pakai skrip. Kalau saya ngonten tuh pasti pakai skrip, teman-teman. Skripnya misal kontennya judulnya tentang apa. Terus setelah itu saya riset. Oh, menurut sumber ini gimana, menurut sumber ini gimana. Terus dibahasakan dengan gaya kita sendiri. Lalu setelah itu kita sedikit hafalkan aja nggak apa-apa ya. Atau kita juga bisa nggak harus hafalan sih. Kita cukup menggunakan bahasa sendiri, sekeluarnya apa, yang penting poinnya udah dapat mau ngomong ini.
Ada recordingnya nggak? Ada kayaknya. Direkam tadi. Next. Nih, cara menyusun skrip itu tadi ya. Sama seperti teman-teman menyusun tugas makalah di sekolah atau skripsi. Ada latar belakang, ya kan, riset, hasil risetnya apa, sama yang di akhir solusi sama mekanisme solusi itu, misal ya apa informasi yang dibutuhkan, yang didapatkan itu dari pertanyaan-pertanyaan orang banyak. Nah, itu terus dikemas dalam bahasa sendiri. Next. Nih ya. Kira-kira cuan apa saja sih yang bisa kita maksimalkan ketika menjadi content creator ya? Saya dapat cuannya dari mana aja kalau sebagai TikToker, sebagai YouTuber gitu ya. Next. Nih yang pertama pasti dari endorsement ya. Endorsement tuh didapat dari mana? Biasanya kalau kita followersnya udah 50.000 ya kan, misal 100.000, itu biasanya bakal ada brand-brand yang nge-DM. Brand-brand yang tiba-tiba menghubungi entah dari mana ya. Dia kayaknya FYP gitu ya, terus tiba-tiba di DM, Mas, saya dari mana, misal dari brand ini, saya pengen mempromosikan ini. Terus nego-negoan ini, rate ya. Misal satu kali video berapa, Kak? Itu nanti kayak gitu teman-teman, kalau misalnya followersnya udah ratusan ribu atau puluhan ribu, biasanya bakal di DM tuh sama brand-brand atau sama manajemen. Manajemen itu mereka-mereka yang nyari call atau nyari kreator-kreator yang mau dijadikan, mau mempromosikan produk. Ya, next. Yang kedua tuh dari AdSense. Apa itu AdSense? Langsung aja next. AdSense itu udah tau lah ya teman-teman ya. YouTuber itu penghasilannya dari AdSense. Dia kalau misalnya ada orang nonton, di awal tuh ada iklan. Kalau misalnya diklik itu berarti menjadi penghasilan per klik bagi YouTuber. Kalau misalnya teman-teman nggak skip iklan, berarti menjadi penghasilan per views bagi para YouTuber. Lebih gede mana? Lebih gede per views sebenarnya. Kalau orang nggak skip iklan tuh biasanya penghasilannya gede bagi para YouTuber. Tapi kalau teman-teman skip iklannya, tetap dapat si YouTuber ini. Cuman dapatnya per klik biasanya berapa rupiah gitu ya, dikalikan total views-nya berapa. Wah, itu gila. Makanya YouTube itu juga sangat berpeluang. Next. Ini syarat-syaratnya. Nih, ini cuan yang selanjutnya adalah dari afiliator ya teman-teman. Afiliator itu nggak hanya keranjang kuning, tapi juga kita bisa menggunakan produk-produk dari luar. Karena ini ada rumor teman-teman kalau TikTok Shop tuh bakal dibuka lagi, tapi entah kapan ya. Saya sempat mendengar rumornya kemarin itu dalam waktu dekat ini kalau nggak salah. Tinggal karena di keranjang kuning aku menghilang. Iya benar, karena memang sedang di ngurus izin dulu TikToknya. Dia ngurus izin e-commerce sama jualan. Jadi kalau udah kembali lagi nanti bisa jualan lagi. Karena fitur keranjang kuning juga TikTok Shop tuh belum hilang di TikTok, masih ada di bagian setting, di bagian titik 3 itu. Nah, jadi gitu ya, nggak harus keranjang kuning, teman-teman bisa menggunakan produk dari luar untuk menjadi seorang afiliator. Affiliate. Next. Nih, cuan selanjutnya itu bisa dari bisnis, teman-teman. Mungkin teman-teman punya bisnis apa, jualan apa. Ya contohnya kayak ini. Coba setelah ini, Mas. Next. Nah, ini dia adalah salah satu contoh konten kreator sambil bisnis. Dia ngonten ya jualan. Jadi semua konten mereka itu ditujukan untuk jualan. Ya kan? Misal dia konten apa, ujung-ujungnya disuruh misalnya ngeramein sambal bakar. Dia ngasih giveaway sambil ngeramein sambal bakar gitu-gitu. Next. Ini yang selanjutnya bisa kita dapatkan dari series TikTok. Di TikTok itu kita bisa membuat series, ya kan? Di mana kita bisa membuat video, tapi ketika ada orang mengakses itu berbayar. Nah, gimana cara merubah audiens jadi customer? Wah, ini tanyanya sama Mas Eko kali ini. Next. Give. Nah, ini ya, kesimpulannya teman-teman, nanti habis ini kita tanya jawab lah. Yang tadi ditanyain tuh nanti
Nanti Mas Eko minta tolong apa pertanyaan-pertanyaan itu kita rangkum aja ya. Kita rangkum aja pertanyaannya. Jadi biar teman-teman juga merasakan. Kesimpulannya teman-teman tetap nggak ada jalan pintas ya. Tetap kita harus kuasai, harus sabar, tunggu momen. Momen itu ada. Momen itu ada. Teman-teman jangan exit dulu. Jangan mudah menyerah karena momen itu bisa datang kapan aja. Oke, kira-kira begitu. Saya kembalikan ke Mas Eko. Oke, baik teman-teman ya. Materinya luar biasa ya. Nah, mungkin langsung kita tanya jawab aja ya Mas Awan ya. Jadi buat Siap-siap. teman-teman yang mungkin tadi ada pertanyaan, silakan boleh komen lagi di chat Zoom, nanti akan dijawab oleh Mas Awan. Oke, oke ya. Oke ya. Oke, Mas mau tanya kalau TikTok mau dapat uangnya minimal durasi videonya berapa lama? Ini mungkin ada pertanyaan Mas Awan. Kalau durasi video itu nggak ada ketentuan teman-teman. Bahkan TikTok Shop dulu ya, untuk memasang keranjang kuning itu yang penting punya 1.000 followers gitu ya. Bahkan kurang ya, 1.000 atau berapa? 1.000 ya, kalau nggak salah 1.000. Dan videonya itu terserah mau berapa detik, 5 detik bisa, 10 detik bisa, tergantung cara jual teman-teman. Kalau teman-teman pengen jualan yang value-nya kuat, pasti kan butuh penjelasan, harus jelasin value produknya apa ya, otomatis dapat harus durasi yang lebih panjang dikit ya. Tapi banyak juga konten-konten meme ya kan di bawah 10 detik itu bisa jualan di situ. Yang penting itu ada 2 poin. Kalau teman-teman pengen jualan lewat sambil konten itu, satu harus bisa bikin betah dulu, ya kan? Yang kedua, info produk yang dijual tuh tersampaikan. Udah kalau 2 komponen itu terpenuhi, pasti bakal kontennya rame, produknya laris. Tuh, ya. Oke, Mas kalau niche kesehatan khusus bahas asam lambung, apakah terlalu sempit? Boleh, list kesehatan yang membahas tentang asam lambung itu sebenarnya bisa dikatakan sempit ya. Tapi teman-teman si siapa ini Haris ya bisa dikaitkan dengan konten-konten yang nggak harus membahas asam lambung terus. Jadi misal apa yang lagi viral dikaitkan dengan asam lambung, penyakit apa dikaitkan dengan asam lambung, karena asam lambung itu kan bisa disebabkan karena kebiasaan pola hidup. Nah, bisa merembet-merembet tuh gimana sih pola hidup yang baik biar nggak kena asam lambung, gimana sih cara menghindari asam lambung, harus makan apa, kan itu ada banyak tuh lingkungan-lingkungannya. Jadi bisa dikaitkan misal apa kalau lagi kerja biar nggak kena. Jadi bisa dikaitkan dengan kebiasaan kerja, kebiasaan pola hidup, pola makan, pola tidur gitu. Jadi biasakan bahwa setiap niche itu ada pertanyaan 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, itu pasti ada komponen itu. Teman-teman bisa explore ya kan. Misal niche kesehatan, apa harus dijawab, apa ya kan, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, itu pasti nanti bakal banyak sekali ide yang bakal muncul gitu ya. Oke. Ini tadi mungkin Mas Awan ada singgung soal jam upload. Nah, ini ada yang tanya juga Mas Oh iya Awan. benar-benar, jam upload itu penting tapi nggak terlalu penting. Gimana itu? Jam upload itu silakan teman-teman upload. Kalau saya biasanya upload di jam malam karena jam malam itu wayahnya orang-orang scroll ya kan, istirahat ya kan, ada yang begadang juga sambil scroll banyak. Nah disitulah ya kan salah satu momen untuk kita terbaik upload itu malam, kecuali malam Senin. Malam Senin besoknya orang-orang persiapan kerja, tidur gasik biasanya ya. Tapi saya sering kok upload jam setengah 12 malam, upload jam 11 malam itu sering. Kuncinya apa? Jangan berpatokan pada jam upload. Kalau kita ngupload video di jam yang sangat luar biasa pun, kalau kontennya nggak menarik, ya nggak bakal ditonton juga gitu loh. Kuncinya itu tetap di konten. Bagaimana teman-teman membuat orang-orang tuh betah menonton konten teman-teman, itu kuncinya di situ dulu. Berarti kunci pertama tadi
harus tahu masalah yang dibutuhkan banyak orang, ya kan? Yang kedua harus bisa bikin betah orang-orang tuh buat nonton dengan cara apa? Mungkin secara visual editingnya, mungkin cara pembawaan teman-teman dalam konten, ya kan? Setelah itu baru mikir jam upload, ya kan? Jam upload jam berapa nih bagusnya gitu. Next. Oke. Nah, Mas Awan kalau boleh tahu sekarang itu upload video di TikTok itu atau di YouTube itu sehari berapa kali, Mas Awan? Mungkin bisa share ke teman-teman. Satu kali. Satu kali. Sekali. Oke. Betul. Awal-awal, Mas Awan? Awal-awal sama, 1 hari sekali. Oke ya. Jadi nggak perlu Hmm. khawatir ya. Kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa wah harus ada ini video dulu nih gitu ya. Tapi ternyata walaupun satu pun tetap bisa ya, Mas Awan ya. Betul. Oke. Oke, Betul, betul. lanjut. Nah, ini ada juga yang bertanya Mas Awan kalau mau ngevlog atau voice over tidak pede karena mungkin ada Mm-mm. logat bahasa daerah. Mungkin Mas Awan bisa kasih saran atau masukan? Pakai AI. Pakai AI. Teman-teman bisa pakai, kalau bingung ya, misal nih kalau saya biasanya pakai script, misalnya pakai ChatGPT, OpenAI. Kalau misalnya untuk suara, suara sama karakter AI itu pakai Leonardo AI. Nanti teman-teman search aja, dicari. Kalau misalnya buat buat karakter AI itu banyak, bisa pakai Adobe Firefly, bisa pakai apa, generate generate image itu banyak banget teman-teman, yang gratis itu banyak, jadi nggak usah khawatir ya. Tapi untuk membuat konten yang bicara itu AI itu pakai Leonardo. Nanti kalau bingung tuh ada kok, tinggal di, kemarin saya nyari di TikTok itu cara membuat karakter AI berbicara tuh langsung muncul tuh. Konten kreator tuh banyak banget yang bahas tentang hal ini. Tuh ya. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya kalau konten diupload itu apakah harus disertai dengan deskripsi? Nah, itu penting nggak Mas Awan? Deskripsi yang ada di video TikTok, Oke, termasuk deskripsi di atau YouTube juga caption. mungkin. Hmm. Deskripsi atau caption itu fungsinya untuk memperjelas video. Jadi kalau video udah benar-benar jelas, ya sebenarnya caption itu nggak menjadi hal yang penting. Misal, contoh video-video yang penting membutuhkan caption ya video tentang berita, ya kan? Video tentang yang berpotensi membuat salah tafsir itu harus pakai caption ya, penjelasan-penjelasan gitu. Tapi untuk video meme gitu kan itu nggak membutuhkan, orang nggak perlu untuk penjelasan lebih lanjut. Video-video hiburan itu juga nggak harus pakai caption, tagar juga nggak harus, ya kan? Nggak harus teman-teman. Tagar itu fungsinya, apa sih fungsi tagar? Fungsi tagar itu fungsinya adalah untuk mensinkronkan sama orang yang lagi nyari sesuatu. Misal aku bikin hashtag Israel Palestina terbaru. Itu adalah salah satu contoh orang nyari. Orang kalau ngetik di pencarian tuh Israel Palestina, berita Israel Palestina terbaru. Itu kan. Nah, itu jadikan hashtag. Fungsinya apa? Ketika orang nyari itu tuh video teman-teman muncul di situ. Tapi kalau tanpa hashtag nggak muncul. Misal aku ngupload tentang video Palestina Israel, tapi aku nggak pakai hashtag. Nah, ketika ada orang mencari di pencarian TikTok, video kita nggak muncul karena kita nggak pakai hashtag itu. Jadi fungsinya memang, kalau ditanya caption sama hashtag itu penting nggak? Ya penting. Tujuannya itu tadi untuk agar orang ketika nyari itu muncul video kita. Tapi kalau video kita itu memang nggak bertujuan untuk apa, berita, menjelaskan sesuatu, hanya untuk hiburan, ya caption sama hashtag menurut saya nggak terlalu ini, nggak terlalu penting. Itu ya. Oke. Ada yang tanya nih Mas Awan. Mas Awan buka kelas nggak untuk membimbing untuk di TikTok atau di YouTube? Nah, Nah, kalau itu tanya Mas Eko ini. Mas Eko udah deket lah nah, ya, Mas Eko ya. Nah, nanti tanya aja sama oke Mas Eko. ya. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Jadi saat ini memang Mas Awan ya berbekal pengalaman beliau ingin sharing ke teman-teman semua
memang saat ini Mas Awan ya barusan bulan kemarin ya kalau nggak bulan kemarin ya Mas Awan ya. Jadi Mas Betul, Awan betul. membuka kelas untuk bimbingan, yaitu namanya itu konten kreator cuan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar ya langsung dibimbing oleh Mas Awan mungkin ya. Ada grup bimbingannya, mungkin ini cocok ya buat teman-teman mungkin ya. Nah, karena banyak ada yang tanya juga ke saya nih Japri, jadi saya langsung izin untuk share aja mungkin kali ya Mas Awan ya ke teman-teman semua ya. Siapa tahu ini membantu buat teman-teman yang mungkin mau belajar lebih lanjut bersama Mas Awan ini ya. Ini saya share aja sekalian ya. Oke, oke ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau belajar. Jadi kebetulan Mas Awan saat ini memang ada untuk kelasnya beliau ya. Sebentar. Oke, oke, sebentar. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke ya. Kelihatan nggak nih teman-teman ya? Oke, jadi Mas Awan memang saat ini sedang ada kelas online yang beliau bikin ya untuk membimbing teman-teman juga supaya lebih fokus ya. Nah, nanti beliau bimbing capai 1 juta follower dan dapat cuan dari TikTok ya dan YouTube. Nah, ini beliau bongkar juga nanti tips-tips ya ngonten selama kurang lebih 7 tahun ya di YouTube dan juga baru sekitar 1 tahunan ya di TikTok ya di YouTube Short dan juga di TikTok ya. Kemudian, nah ini ya cara dapat cuan dari konten, beliau juga sharing gitu ya. Kemudian termasuk ini ya salah satu ininya beliau, salah satu muridnya ya. Ini juga sudah tembus di 2 juta view. Ini salah satu muridnya Mas Awan juga ya. Kemudian di sini, nah, jadi semua ilmu yang pengalaman beliau selama Mas Awan ya, selama 7 tahun konten itu beliau tuangkan ke dalam sebuah e-course ya itu ada sekitar 80 video ya 80 video itu namanya adalah konten kreator cuan. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau belajar silakan bergabung. Ini kebetulan batch 1 itu dibuka hanya untuk 100 orang ya. Nanti ada grup bimbingan khusus ya. Kemudian nanti juga selain itu juga ada 3 ebook ya yang pelengkap ada tentang konten kreator cuan, ebook, ada yang shadow ban ya, mengatasi shadow ban dan juga hook tadi yang beliau bahas ya. Kemudian juga ada di sini. Nah, ini nanti coming soon ya. Nanti Mas Awan juga akan ada update materi tentang editing dan juga nanti bakal ada Zoom bulanan ya untuk para member yang ada di kelas kreator cuan ya, konten kreator cuan. Nah, buat teman-teman yang mau silakan. Ini mungkin saya izin share untuk linknya sekalian ya. Kalau teman-teman mau daftar silakan. Sebelum nanti saya lanjut lagi ke sesi pertanyaannya ya. Sebentar, ini saya share dulu ya. Oke, ini saya share di chat Zoom ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya review sedikit ya apa isi dari materi beliau. Oke, ini adalah kelas online-nya ya. Jadi tentang konten kreator cuan dibimbing mulai dari nol sehingga jadi konten kreator sukses menghasilkan cuan bahkan bagi pemula. Nih Mas Awan ya. Nah, buat teman-teman yang merasa ya ada masalah seperti ini, ya stuck di konten TikTok dan YouTube ya, kemudian juga mungkin tidak pengetahuan awal, nah juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena memang video ini panduan beliau dibuat dengan dari pemula juga bisa ya. Nah, di Mas Awan nanti ada e-course-nya, produk utama, ada 3 ebook ya pelengkap. Nah, ini ya. Kemudian yang sudah bekerja sama dengan Mas Awan, ini ada beberapa brand.
Kemudian nanti videonya itu ada 13 modul ya teman-teman ya. Kurang lebih ada 80 video seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, ada 13 modul. Dan bahkan nanti teman-teman yang sudah ikut ya di batch 1 itu free update ya. Bahkan nanti sudah ada sedang digarap sama Mas Awan itu tentang editing ya, editing video dan juga ada nanti pertemuan bulanan ya. Ada modul 11 ya, kemudian modul 12 dan nanti terakhir ada modul 13 ya untuk shadow ban akun TikTok ya. Kemudian ada juga e-booknya beliau. Ini ada e-book Content Creator Cuan. Ya, ada modulnya ada 12. Kemudian untuk e-book yang tentang shadow ban juga ya ada 3 poin. Kemudian ada e-book hook e-book ya. Ada 1, 2, ada 10 bab ya tentang hook yang tadi teman-teman Mas Awan sempat bahas ya tentang hook. Nah ya, untuk siapa e-course-nya, ya kenapa harus ikut? Karena dibimbing oleh Mas Awan langsung, materinya terstruktur, ya ada insight, pemula juga bisa ya, ada grup support dan gratis update yang penting ya. Nah mentornya adalah Mas Awan, ya kemudian di sini nanti cocok untuk pemula, konten kreator, bahkan teman-teman semua, siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube dan juga TikTok ya. Nah, ini banyak juga teman-teman yang sudah ikut kelasnya dan merasakan manfaatnya ya. Di sini kita bisa lihat. Dan Mas, berapa Mas untuk ikut kelasnya? Nah, ini adalah untuk batch 1 ya, teman-teman ya. Untuk batch 1 ini ada 2 paket ya, teman-teman. Yang pertama adalah paket e-course dan juga 3 e-book ya. Nah, ini harga normalnya adalah 599.000 ya. Kemudian nanti teman-teman bisa dapatkan ya sekali bayar free update ya, teman-teman. Dan hanya 299.000 ya sekali bayar dan free update ya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan apa aja? Grup premium di WhatsApp, free update, 80 video, e-book shadow ban, hook, e-book content creator, dan 1 kali bayar. Dapat juga untuk 300 template untuk TikTok dan YouTube Short ya. Ini membantu buat teman-teman yang mau konten tapi mungkin bingung ya caranya belum paham. Nah, ini dibantu dengan template ya. Ada sekitar 300 template ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa ikut program affiliate-nya ya. Nanti teman-teman bisa jual kembali juga lewat program affiliate ya. Komisinya 50% buat teman-teman ya. Mungkin ada teman-temannya juga yang butuh, jadi bisa diajak ke teman-teman ya. Nah, sekali lagi untuk batch 1 ini hanya untuk 100 peserta ya. Kemudian ada juga paket e-course ya. E-course aja ya 80 video tanpa e-book ya, tanpa 3 e-book itu hanya 199.000. Nah, grupnya sama, bimbingannya sama, teman-teman. Bedanya hanya di e-book ya. Kalau yang paket e-course berarti tidak dapat e-book, 3 e-booknya nggak dapat. Tapi kalau yang mau paket komplit, dapat yang 299 ya. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan free update ya, dan sudah siap nanti akan ada rencananya nanti akan ada Zoom bulanan ya, 1 bulan sekali ya. Kemudian nanti juga buat teman-teman ya yang didaftar di Zoom malam hari ini teman-teman, nanti akan saya berikan salah satu bonus premium yaitu Canvadio ya. Ini adalah template ya, kurang lebih ada 6.000 ya, 6.000 template video animasi ya. Dan ini terbuat 100% dari Canva. Jadi sangat memudahkan sekali buat teman-teman untuk membuat video ya dari Canva ya. Jadi ini membantu buat teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang mau silakan nanti ketika daftar di Zoom ya, silakan nanti klaim ke saya ya. Ini akses Canva Video ini karena hanya buat teman-teman yang ada di Zoom aja nanti bisa klaim ke saya bonus ini ya. Kalau dijual normal itu hampir 300.000 ya, teman-teman. Dan buat teman-teman gratis ya. Khusus untuk yang daftar salah satu kelasnya boleh ya, baik yang 199 atau yang 299 nanti dapat video ini gratis buat teman-teman ya. Nah, hanya untuk bonus ini teman-teman hanya untuk 50 orang saja. Ya, silakan kalau teman-teman mau. Tadi di link Zoom-nya sudah saya berikan untuk pendaftarannya ya. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, mau paket e-course saja atau paket eh, lengkap ya. Kalau yang di atas itu link untuk paket lengkap, yang di bawah itu untuk paket e-course ya.
Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu, misalkan mau paket lengkap, tinggal diklik aja linknya, gitu ya. Teman-teman sudah member semua. Nah, ini ya, teman-teman sudah member semua, maka teman-teman nanti tinggal login saja di sini ya. Login. Oke, klik login teman-teman. Kemudian nanti teman-teman masukkan email dan password ya. Email dan password. Kalau lupa, teman-teman bisa klik login dengan menggunakan WhatsApp. Ya, nanti teman-teman klik login dengan menggunakan WhatsApp. Masukin nomor WhatsApp-nya ya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian klik kirim kode login. Ya, nanti kalau di WA oleh admin saya dikasih kode login ya. Ini misalkan kode loginnya ini ya. 852 85299. Oke. Masukin kode loginnya terus klik login. Ya, kalau sudah teman-teman silakan nanti sudah login posisinya. Nah, teman-teman tinggal check out ya. Tinggal pilih metode pembayarannya. Mau BCA boleh, BNI boleh, Briva boleh, Mandiri boleh, BSI boleh ya. Nah, kalau BCA nanti teman-teman transfer ke rekening BCA saya manual. Selain itu virtual account teman-teman ya. Kalau BSI itu 3 jam batas pembayarannya. Kalau QRIS itu 1 jam. Selain itu H+3. Jadi silakan aja teman-teman bisa daftar malam hari ini ya. Bayarnya nggak harus malam ini teman-teman karena sudah malam. Besok boleh bayarnya ya. Dan hanya untuk 50 orang maka nanti akan mendapatkan tambahan bonus video 6.000 template video untuk animasi Canva ya. Bekal buat teman-teman untuk bikin konten ya itu gratis ya. Ada 6.000 video dengan puluhan modul ya. Itu gratis buat 50 orang teman-teman yang daftar di malam hari ini ya. Jadi sekali lagi silakan buat teman-teman yang mau daftar, link untuk pendaftarannya sudah saya berikan di chat Zoom ya, di chat Zoom. Oke, silakan buat teman-teman. Kalau ada kendala untuk daftar nanti bisa chat ke saya juga ya, teman-teman. Ya, atau ke admin saya nanti bisa chat ya kalau ada kendala untuk daftar ya. Eh, oke, chat record di sini ya, https tik 2. Oke. Nah, sini ya wa.me/0878433552. Oke, silakan ya. Nah, nanti untuk sebelum saya lanjutkan pertanyaannya buat teman-teman ya, nanti untuk rekaman, silakan nanti teman-teman bisa ke sini ya. Ini nanti rekaman malam hari ini akan saya berikan di sini. Ya, silakan aja teman-teman nanti join di grup itu ya. Oke, nah nanti silakan teman-teman yang mau dapat rekamannya besok akan saya berikan di grup ya. Free member bisa ikut affiliate nggak? Nah, nanti untuk free member belum bisa. Ya, teman-teman yang ikut konten kreator cuan malam hari ini bisa langsung ikut juga menawarkan ke teman-temannya ya. Lumayan ya, teman-teman. Komisinya 50% ya. Jadi kalau harganya 300, ambil yang paket lengkap, teman-teman udah dapat 150.000. Nah, salah satu cuan dari afiliat dari konten ya affiliate teman-teman ya. Teman-teman bisa promosiin nanti ya. Baik, ya, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Mas Awan masih bersama kita? Halo, halo, cek. Oke, ini saya lanjutkan ya pertanyaannya Mas Awan. Oke, oke. Oke, Kak, mohon maaf. Kalau untuk TikTok ada AdSense-nya nggak Mas Awan? Kalau TikTok di Indonesia sementara belum ada. Jadi mau ditonton berapapun juga nggak ada penghasilannya teman-teman. Kecuali teman-teman inisiatif sendiri ya kan. Misalnya kemarin TikTok Shop ya kan, atau buat TikTok series atau jualan produk yang dari luar. Nah itu harus ada inisiatif itu teman-teman. Tapi sementara ini untuk TikTok AdSense belum ada di Indonesia. Memang di luar negeri ada ya. TikTok itu sudah berbayar. Jadi dapat berapa view itu nanti dapat bayaran kayak persis di YouTube. Tapi di Indonesia belum ada teman-teman. Oke ya. Oke. Nah ini juga ada yang tanya tentang akunnya nih Mas. Ada yang akun TikToknya udah 2 bulan lama nggak upload. Apakah perlu Mhm. di-refresh lagi atau langsung mulai lagi? Sementara baru 1.700-an follower. Dilanjutin aja. Kalau menurut saya dilanjutin aja karena eman-eman juga sih.
Karena kalaupun buat akun baru juga harus ini juga sama aja, sama harus apa? Mulai algoritma dari awal lagi. Oke. Konten saya dulu campur kesehatan dan vlog, ya, tips kendaraan. Sekarang fokus ke otomotif. Sekarang sudah monet, tapi view masih sedikit. Apa pengaruh dari campur yang dulu atau fokus satu otomotif? Apa perlu perlu lagi Bang? Perlu fokus apa enggak nih? Perlu satu niche ya. Fokusin aja satu niche yang satu topik yang benar-benar teman-teman suka, yang benar-benar Mas apa nih, Susilo suka ya kan, yang disukai juga sama followersnya. Kira-kira ini riset aja konten mana yang paling banyak ditonton dari akunnya Mas Susilo ini. Nah, itu ambil kesimpulan di situ. Kalau yang paling banyak otomotif berarti selanjutnya otomotif aja. Vlog. Oke. Mas Awan biasanya editing AI pakai apa Mas? Nah, ada yang tanya juga nih. Kalau editing AI biasanya pakai Adobe Firefly, CapCut. Kalau CapCut sih buat jedak-jeduknya ya, CapCut. Kalau ngedit videonya pakai Adobe Premiere, itu ya. Oke. Kalau nggak salah nanti di materi update ada ya Mas Awan ya, untuk editing video ya rencananya ya. Ada. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa untuk editing video, jangan khawatir. Ya, nanti di materi e-course-nya Mas Awan nanti akan ada update ya tentang editing. Nah, ini kesempatan buat teman-teman ya, karena nanti kalau sudah ada update-nya banyak ya, tentu saja harganya juga ikut naik teman-teman. Jadi kesempatan buat teman-teman kalau daftar sekarang ini nanti sudah pre-update dan tidak akan ada biaya lagi ya. Karena kemungkinan nanti ketika banyak update maka harganya juga akan semakin naik ya. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Oh, kalau ngonten di FB dan IG, metodenya sama apa beda nih? Mas Wan mungkin punya pengalaman? Kalau ngonten di FB sama IG, FB sama IG kan? Ya, Betul ya. FB sama IG itu metodenya hampir sama sih, cuman di Facebook itu orang-orangnya lebih brutal daripada di IG ya, karena di Facebook itu benar-benar random banget orangnya, jadi harus lebih sabar. Kalau di FB harus harus sabar dalam apa aja, entah itu nunggu views ataupun menerima hujatan kalau di FB. Cuma kalau di IG itu dia lebih fleksibel ya, milenialnya lebih banyak, emak-emaknya lebih sedikit kalau di IG. Jadi kontennya lebih kekinian kalau di IG. Konten yang ramai di IG itu konten-konten meme, konten-konten hiburan, pokoknya yang milenial lah. Ya, oke. Oke, mungkin dicari beberapa pertanyaan lagi, misal dua atau siap. hmm, Oke. Oke, Mas Awan, saya awal-awal ngonten pakai muka, terus tidak pakai muka. Awalnya naik tinggi, tapi tiba-tiba turun beberapa hari. Nol terus Mas view-nya. Itu gimana cara ngatasinnya? awal konten pakai muka, terus setelah itu tidak pakai muka. Betul. Iya, otomatis orang-orang kehilangan. Dia followers Mas Atar ini merasa kehilangan. Loh, ini orang yang dulunya sering di depan kamera di mana? Akhirnya mereka merasa, mereka menunggu apa yang biasanya muncul tidak muncul. Akhirnya mereka unfollow dan tidak nonton lagi videonya. Itu alasan kenapa banyak tuh yang nanya kenapa followersnya turun, kenapa tiba-tiba nggak ada yang nonton. Ya itu tadi, sesimpel itu. Jadi kalau teman-teman follow orang misalnya terus kontennya nggak sesuai lagi, pasti kan di unfollow, kalau nggak ditonton kan. Ya kayak gitu logikanya. Sama. Oke. Kalau konten tentang cover lagu, nah kalau di YouTube itu kan saya lihat banyak juga ya Mas Awan. Itu sebenarnya nanti bakal kena ban nggak ya kira-kira? Karena kalau misalnya cover lagunya dibuat benar-benar beda,
itu biasanya aman, atau dibuat ada drama-dramanya seperti Angga Chandra itu kan dia nggak murni cover ya, tapi ada dramanya. Nah, mending seperti itu daripada full cover ya kan, full beat. Nah, itu ada resikonya tinggi banget kena copyright. Oke, baik. Oh, teman-teman yang Mas mau daftar gimana? Oke, saya share lagi ya linknya ya, teman-teman ya. Sebentar, saya share lagi linknya dulu ya buat teman-teman yang mau daftar. Oke, jadi ini nanti batch 1 hanya untuk 100 peserta ya, teman-teman ya. Dan teman-teman yang beruntung 50 orang pertama nanti akan dapat tambahan bonus yaitu 6.000 template video ya. Kalau nyari copyright and uncopyright itu di mana Mas kira-kira? Apa musik? Ya, sepertinya gitu Mas. Ya, oh, kalau nyari musik yang nggak copyright di audio library YouTube, teman-teman silakan Itu buka paling aman ya. YouTube ya. Hah? Itu paling aman ya Mas Awan ya. Iya, Di itu paling library aman. YouTube-nya pasti aman ya. Iya, itu pasti aman, nggak bakal kena lah. Udah dipastiin sama YouTube-nya, itu udah dibeli lisensinya sama YouTube. Oke. Buat teman-teman yang sudah ikut, jika mau konsultasi, ya, nanti ada grupnya ya, Mas Awan ya. Ada grup, teman-teman Ada. boleh bertanya ya. Betul. Oke. Kemudian, Bang, saya suka gugup di depan kamera. Mas langsung ngomong itu aja supaya tidak gugup gimana, Mas? Nah, mungkin Mas Awan punya tips buat teman-teman. Pakai skrip. Tadi Pakai saya skrip udah tadi ya. jelasin ya, skrip. Betul. Pakai skrip, teman-teman tulis dulu apa yang mau diomongin, ya kan, dihafalin. Itu pasti nanti kita gugup karena nggak siap tuh biasanya. Nah, skrip ini, apa aplikasi buat skrip ada OpenAI, ChatGPT, cari aja di YouTube. Teman-teman nanti tulis, buatkan saya skrip tentang konten ini. Muncul dalam waktu 2 detik doang. Oke, siap. Kalau rekam skripnya di mana, Mas? Tak hafalin kalau saya. Oh, diapalin ya. Oke. Tak hafalin. Nah, Mas Awan kalau rekam itu kebanyakan pakai kamera atau pakai handphone, Mas? Pakai kamera. Oh, kamera ya. Oke. Betul. Tapi buat teman-teman yang mulai pakai handphone juga nggak masalah ya, Mas Awan ya. Oh, banyak Kak. Pakai HP viral banyak kok. Oke, siap. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Jadi Nggak masalah. nggak pakai kamera juga nggak masalah ya. Pakai handphone juga bisa ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk Mhm. niche make up artist wedding ya. Mhm. Untuk tutorial makeup hooknya gimana? Mungkin Mas Awan bisa kasih tips sedikit nih. Saya makeup artis pemula, baru mulai mengonten Bang. Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau konten tentang make up itu ada dua ya. Yang pertama dari editing, yang kedua dari talentnya. Kalau talentnya cantik biasanya yang nonton banyak. Yang kedua dari editing, dari transisi yang di luar nulur ya, tidak masuk akal itu harus. Misal di awal itu kelihatan gembel banget ya, tiba-tiba berubah jadi cantik sekali. Itu kan sebuah transisi yang di luar nurul kan. Nah itu biasanya lebih banyak ditonton. Bahkan ada saya pernah lihat konten itu, dia awalnya acting ya, di depan itu dia seolah-olah jadi gembel, perempuan jadi gembel, sedang membersihkan sampah, terus tiba-tiba ditarik sama orang gitu kan, ditarik, didandanin sampai akhirnya menjadi seorang princess, menjadi seorang apa namanya, yang cantik banget. Itu kan sebuah transisi yang nggak biasa. Kalau before after biasa itu udah banyak konten-konten yang make up before after, before afternya biasa lagi, ditambah ditambah talentnya biasa, ya udah nggak ada keistimewaan yang bisa dicari dari konten itu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih triknya untuk konten wedding, ya harus berpikir gimana transisinya itu benar-benar tidak masuk akal. Dan biasakan, bisa kok gunakan gimmick-gimmick ataupun editing-editing yang nggak biasa gitu ya. Itu sama cari talent yang cantik. Oke, Tapi maksud saya siap. gini, maksudnya gini Mas,
bukan maksud saya apa fisikal apa namanya. Ya tapi memang kenyataannya kayak gitu emang nggak bisa Betul, dihindari ya. Tapi betul. kalaupun tapi yang lebih hebat lagi ya kan, talent udah cantik di make up jadi cantik itu biasa. Tapi orang yang mohon maaf dibilang nggak cantik terus di make up jadi cantik itu luar biasa ya. Nah Oke. itu, dan pencahayaannya Oh, juga harus terang ya kan. Ditambah drama-drama dikit ya oke gitu. ya. Oke. Sip. Ya, bahkan saya pernah lihat tuh konten yang cerita Barbie itu ya, diplesetin-plesetin tuh juga rame loh Mas Awan di TikTok ya. Itu Betul, betul, endorse-nya kenceng itu. betul. Emang harus di luar nalar kalau misalnya pengen rame. Oke, emang unik ya, harus unik ya, bukan Ah, yang betul flat tadi harus ya Mas Awan unik. bilang tadi. Kalau flat itu ya akhirnya ya sepi ya. Betul. Oke ya. Oke, Mas, khusus ini apakah ada pendampingan? Oke, ada ya, teman-teman. Nanti ada grup Ada khusus. Tentu grupnya, saja ada nanti grupnya. teman-teman, karena ini bentuknya e-course, teman-teman bisa pelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan seputar materi, teman-teman boleh tanya ke grup ya, ke Mas Awan nanti juga akan ada di grup ya. Kemudian apakah TikTok akan buka 11-11? Nah, itu belum tahu, teman-teman ya. Itu bisa aja rumor. Nanti kita lihat aja Hmm, ya, pastinya. Ya. betul. Oke. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir nih, Mas Awan, buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, mungkin Mas Awan punya pesan-pesan singkat yang disampaikan, silakan Mas Awan. Kalau pesan terakhir sebelum webinar ini diakhiri ya, ya semua tuh ada momennya teman-teman kalau misalnya nanti ikut nih ya, jangan langsung tiba-tiba, wah ini kok saya udah baca materi tapi kok belum berhasil gitu misalnya gitu. Ya sabar gitu. Proses dulu ya kan, jalani. Teman-teman harus temukan nih apa sih yang kira-kira disukai sama followers akun teman-teman apa ya kan, dimaksimalkan konsisten baru tuh insya Allah berhasil. Ya kan kalau misalnya baru nyoba langsung nyalain sana sini jangan kayak gitu ya. Harus sabar tuh, harus harus semuanya butuh proses gitu ya teman-teman ya. Hmm, itu Oke, sih. cukup ya Mas Awan ya. Yep. Oke, baik ya teman-teman. Ini saya share lagi, sekali lagi. Buat teman-teman yang mau daftar, jangan sampai ketinggalan. Ya, karena batch 1 ini hanya dibuka untuk 100 peserta saja. Ya, dan nanti akan ada free update. Mas Awan sudah siapkan untuk update yang berupa untuk editing ya, materi editing nanti sudah on proses, dan nanti juga akan ada Zoom bulanan ya untuk teman-teman member di kelas konten kreator cuan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Hanya untuk 50 orang saja ya, nanti akan mendapatkan free template video animasi ya, ada 6.000 format Canva, jadi sangat mudah diedit ya. Nanti silakan nanti diklaim ke saya. Teman-teman sudah daftar, sudah transfer, silakan nanti bisa klaim ke saya ya. Mau konfirmasi nanti bisa ke nomor admin saya aja. Ya, Mbak Evalin nanti bisa ke admin saya aja. Ketika waktu order tadi ada nomor admin saya yang mau WA ya, konfirmasi untuk totalnya. Nah, bisa dikonfirmasi ke situ ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, nanti akan dibantu cek manual ya oleh admin saya ya. Ini ada tenggang waktunya Kak, berapa bulan? Maksudnya tengah waktu apa nih? Kalau waktu pendaftarannya ya kurang lebih nanti akan dibuka selama 5 harian ke depan ya. Nah, untuk hanya 100 peserta. Tapi kalau sudah penuh maka kita tutup, teman-teman ya. Berapa lama bimbingannya? Sekali bayar teman-teman, artinya nanti teman-teman ada di grup ya. Teman-teman bisa tanya aja nanti, ada Mas Awan juga di grup ya. Jadi lifetime ya. Jadi artinya teman-teman tidak perlu bayar lagi untuk bimbingan selanjutnya ya di grup. Ya, silakan. Sip ya. Oke, buat Mas Awan, terima kasih banyak ya untuk sharingnya malam hari ini ya, udah menyempatkan waktu buat kita semua, ilmunya sangat bermanfaat ya. Saya rasa teman-teman juga pasti mendapatkan sesuatu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Awan untuk sharingnya. Ya, kita ketemu Siap, lagi siap. nanti untuk sharing-sharing berikutnya ya. Oke. Dan buat teman-teman semua, ya sekali lagi terima kasih banyak juga kehadirannya. Walaupun tadi kita sempat telat mulainya, tapi luar biasa teman-teman semangat belajarnya. Ya, untuk kelas Zoom di afilaja.com kita akan mulai lagi minggu depan ya, teman-teman. Nanti temanya akan saya rilis di grup dan di komunitas ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu buat teman-teman semua. Selamat istirahat ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada kendala mau daftar, silakan. Ini saya masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Nanti saya akan
tutup dulu Zoom-nya. Nanti teman-teman yang ada kendala mau daftar, boleh nanti stay di Zoom, nanti boleh tanya ke saya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, teman-teman yang sudah selesai, bisa live group, bisa live Zoom, dan sampai jumpa lagi di next webinar ya. Bye-bye semua ya. Teman-teman, kalau ada kendala untuk pendaftaran, boleh tanya ya. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Silakan. Kalau mau tanya, silakan ya.